Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Sulistianingrum dari kelas 8 TIB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh beberapa aplikasi sistem embedded. Lagi-lagi saya akan menjelaskan apa itu embedded system, yaitu sistem tertanam pada sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem yang terdiri dari hardware dan software. Selanjutnya, aplikasi sistem embedded pada berbagai macam alat. Yang pertama yaitu dalam pesawat terbang. Aplikasi yang digunakan yaitu pertama satu sistem kontrol, yang kedua sistem pendaratan otomatis, yang dimana memungkinkan pesawat untuk mendarat secara otomatis tanpa campur tangan pilot. Nah, yang ketiga sistem navigasi. Sistem navigasi ini digunakan untuk menentukan lokasi pesawat dalam penerbangan. Keempat, sistem pengawasan keselamatan yang digunakan untuk memantau kondisi pesawat seperti tekanan udara, suhu, dan kebocoran bahan bakar. Yang kelima, sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini digunakan untuk berkomunikasi antara pilot dan pusat kendali penerbangan atau antara pesawat dan pesawat lain. Yang keenam, sistem manajemen bahan bakar, yaitu mengelola dan memantau penggunaan bahan bakar selama penerbangan. Yang ketujuh, sistem pemeliharaan. Sistem ini digunakan untuk memantau dan menganalisis kerja pesawat. Yang kedua, aplikasi yang digunakan dalam mobil. Di sini biasanya mobil canggih. Yang pertama yaitu sistem infotainment, yaitu sistem ini memberikan hiburan dan informasi kepada pengemudi dan penumpang. Kedua, sistem navigasi. Sistem navigasi ini memberikan informasi yang tentang rute perjalanan dan lokasi yang dituju. Beberapa aplikasi seperti Google Maps, Waze bisa diintegrasi ke dalam sistem navigasi mobil. Yang ketiga, sistem keamanan. Sistem keamanan ini biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan seperti kamera belakang, sensor parkir, alarm, dan penguncian pintu otomatis. Yang keempat, sistem pengaturan kinerja mesin. Beberapa mobil modern memiliki aplikasi yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur kinerja mesin seperti mengatur tenaga, transmisi, dan suspensi. Dan yang kelima, sistem kendali jarak jauh. Jarak jauh ini biasanya menghidupkan mesin menggunakan ponsel. Yang keenam, sistem penghemat bahan bakar. Beberapa mobil modern memiliki aplikasi yang membantu pengemudi untuk menghemat bahan bakar seperti memberikan informasi tentang penggunaan bahan bakar dan mengoptimalkan kinerja mesin. Yang ketujuh, sistem pemeliharaan. Di sini biasanya memungkinkan pengemudi untuk membuat janji dan membuat janji dengan bengkel maksudnya. Selanjutnya, sistem embedded yang berada dalam kereta api. Yang pertama, sistem mengatur jarak aman. Yang kedua, sistem pengereman otomatis. Biasanya kereta api susah untuk pengereman secara mendadak. Yang ketiga, sistem komunikasi. Keempat, sistem informasi penumpang. Kelima, sistem pengaturan kecepatan. 6, pemeliharaan. Dan 7, sistem keamanan. Ini pasti ya, di aplikasi sistem ini selalu ada sistem keamanan. Selanjutnya yaitu pada printer, sistem pemrosesan dokumen. Ini pasti dibuat lebih canggih daripada sebelumnya. Yang kedua, sistem jaringan. Yang ketiga, sistem keamanan. Yang keempat, pengaturan kualitas cetak. Nah, di sini kualitas cetak seperti resolusi, kecerahan, dan kualitas tinta. Yang kelima, sistem monitoring dan pemeliharaan. Biasanya memberikan peringatan jika terdapat masalah atau bahan habis seperti tinta atau kertas. Yang keenam, sistem cetak jarak jauh. Beberapa printer modern memiliki aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen dari jarak jauh seperti ponsel pintar atau tablet. Yang ketujuh, sistem pengaturan waktu cetak. Nah, di sini seperti pengguna bisa mengatur seperti timer. Selanjutnya, dalam roket, sistem embedded ada ya di dalam roket pastinya. Yang pertama, sistem navigasi, sistem kontrol pesawat,
sistem kontrol mesin, sistem pengaturan tekanan dan suhu. Ini harus ada karena di ruang angkasa kan. Yang kelima, sistem sensor. Sistem sensor ini mengumumkan data penting selama penerbangan seperti tekanan, suhu, kecepatan, dan posisi. Yang keenam, sistem komunikasi. Yang ketujuh, sistem keamanan. Ini memberikan peringatan jika terdapat kejadian tidak diinginkan di luar sana. Selanjutnya, yaitu dalam kamera. Yang pertama, pemrosesan gambar. Nah, yang kedua, sistem autofocus, yaitu gambar yang tajam dan jelas bisa dihasilkan dalam kamera itu. Yang ketiga, sistem pengaturan kualitas gambar. Nah, ini seperti resolusi, kecerahan, dan kontras. Yang keempat, sistem jaringan. Untuk kamera terhubung ke jaringan lokal dan internet sehingga dapat berbagi gambar dan video dengan perangkat lain atau langsung diunggah ke internet. Yang kelima, sistem keamanan. Nah, ini selalu ada kan. Yang keenam, sistem monitoring dan pemeliharaan. Yang ketujuh, sistem pengaturan waktu pengambilan gambar. Ini seperti timer. Nah, di sini ada untuk sistem embedded pada DVD. Yang pertama, sistem pemrosesan video. Maksudnya sistem ini memungkinkan pemutar DVD untuk memproses video dengan cepat dan menghasilkan gambar berkualitas tinggi, seperti the interlacing, scaling, dan pengurangan noise. Yang kedua, sistem pengaturan audio. Yang ketiga, sistem kontrol menu. Yang keempat, sistem keamanan. Kelima, sistem koneksi. Enam, sistem pengaturan waktu pemutaran. Yang ketujuh, sistem update. Ini memperbarui firmware dan software pemutar DVD agar selalu memiliki kinerja yang optimal dan mengatasi bug atau masalah lainnya. Selanjutnya yaitu pada mesin kompas. Nah, di sini kompas ada yang digital dan ada yang sudah canggih sekali ya. Yang pertama, sistem pendeteksi arah. Yang kedua, sistem penunjuk arah. Ini hampir sama fitur-fiturnya dengan yang biasa, tetapi lebih dicanggihkan lagi. Yang ketiga, sistem penyetelan. Keempat, sistem keamanan. 5, sistem kecepatan. 6, sistem konektivitas. Dan yang 7, sistem penyimpanan data. Selanjutnya, sistem embedded atau aplikasi embedded pada telepon. Yang pertama, sistem komunikasi, ini selalu. Yang kedua, sistem pesan. Ketiga, sistem pengaturan. 4, sistem keamanan. 5, sistem kamera. 6, sistem aplikasi. Ini menginstal aplikasi dan permainan yang bervariasi. Nah, ini kan gambarnya seperti telepon rumah zaman dulu, tapi ini ya, biasanya ada yang canggih. Dan yang ketujuh, sistem pengisian baterai. Ternyata setelah habis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.